ya antara bener dan enggak itu nggak ada aturan yang pasti. Ini semua bener, cuma si interviewer itu pengen melihat mana sih yang kira-kira sependapat sama dia, sejalan, sepemikiran, sefrekuensi. Karena namanya sebuah interview itu nggak ada jawaban benar dan salah. Semuanya benar, cuma tergantung interviewer lebih suka ke kamu, ke dia, atau ke orang lain yang akan datang di hari berikutnya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you udah ngunjungin channel ini lagi. Kita bakal sedikit cerita tentang pengalaman lagi. Jadi kalau sebelumnya, di video sebelumnya, tepat sebelum video ini, saya sudah sempat berbagi kepada kalian pengalaman saya gagal interviewer karena saya nggak bisa jawab pertanyaan teknis. Nah, di video kali ini sedikit berbeda. Jadi, sama-sama pengalaman pada saat interviewer dengan status gagal juga. Karena saya nggak bisa jawab pertanyaan non teknis. Jadi kalau kalian lihat video saya sebelumnya nih, video saya yang dulu. Jadi kalau kalian mau lihat di bagian atas, nah ini udah saya tuliskan link videonya. Pengalaman ketika saya jadi job seeker, maksudnya ya apa aja sih yang udah pernah saya lewatin ketika interview user, pertanyaannya apa aja. Nah, saya udah sempat singgung, user tuh sering banget nanyain technical, sering banget nanyain non technical, dan sering juga nanyain dua-duanya. Nah, kali ini saya akan fokus sharing kepada pengalaman saya yang gagal karena saya nggak bisa jawab pertanyaan non technical. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita aja langsung mulai. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dulu channel ini di bawah biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang interview user, jadi kali ini rekrutmennya tuh ketika saya ikut tes suatu perusahaan alat berat, heavy equipment, alat berat pertambangan ya pastinya, itu PT apa ya namanya, United Tractor ya UT, jadi United Tractor. Saat itu UT itu lagi ada rekrutmen di Surabaya, jadi Surabaya saya ikut nih ke tes UT karena mengingat salah satu passion saya, atau bukan cita-cita lah ya, target saya ada bekerja di mining industry saat itu. Akhirnya ketika UT bukaan, saya daftar tuh posisi service department head, jadi kayak kepala bidang service gitulah. Nah, di situ tesnya umum sih, tes psikotes dulu, habis itu tes FGD, habis itu interview HR atau HRD, itu saya lolos semua. Nah, habis itu saya dapat namanya undangan interviewer di Jakarta, di kantor pusat United Tractor yang di dekat Bekasi itu loh, perbatasan, saya lupa nama daerahnya. Jadi di situ saya datang, pertama masuk, cukup gede juga nih United Tractor. Akhirnya saya datang untuk interview user. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, persiapannya ya yang namanya fresh graduate, dan saya minim informasi, nggak kayak kalian yang saat ini nonton video ini. Kalian udah punya sedikit gambaran. Satu, saya nggak punya gambaran sama sekali. Jadi, ya saya belajar semampu saya di bidang teknikal dan semampu saya di bidang non-teknikal juga. Jadi kayak cenderung lebih gambling lah persiapannya. Akhirnya datanglah saya ke resepsionis, nanyain untuk interview dengan bapak ini, posisi ini. Oke, bapak lurus saja ke situ, nanti ada ruangan, nanti bapak akan disambut oleh PIC terkait gitu. Akhirnya datanglah ke tempat interview. Nah, tahu nggak, saat itu interview itu cuma 3 orang. Jadi saya, alumni Brawijaya, ada alumni ITB 1 sama alumni Undip 1. Jadi tiga universitas. Jadi ya 3. Feeling saya ya ini paling diambil semua nih kan, cuma 3 nih, masa 3 juga ditolak. Nah, akhirnya singkat cerita, yang dari ITB udah masuk, yang dari Undip pun juga masuk, dan tiba saatnya yang dari saya atau dari Brawijaya. Nah, at the time ini juga interview kedua ya setelah saya interview di Alstom. Nah, yang kedua saya masuk nih ruang interview seperti biasa, namanya interview user ya. Dalamnya ada user, tepatnya ada 2 orang. Namanya siapa saya agak lupa, ada 2 orang interviewernya. Nah, ketika interview, biasalah namanya interview user, pertama kan perkenalan tuh. Nah, tiba saatnya dia nanyain pertanyaan non-technical. Kenapa non-technical? Karena ini bukan pertanyaan teknis yang ada di kuliah, bukan pertanyaan teknis yang ada di handbook, dan bukan pertanyaan teknis yang ada di SKS ketika saya kuliah. Jadi kayak ini nggak ada jawaban benar dan salah. Yang ada tuh kayak jawabanmu tuh sesuai harapan dari si interviewer nggak sih gitu. Nah, ngomong-ngomong, saya kasih sedikit bocoran nih. Pertanyaannya gini, saya nggak akan jelasin dari awal sampai akhir nih interviewnya, tapi saya kasih gambaran. Pertanyaannya simple. Jadi si user tuh cuma bilang gini, kamu saya tempatkan di Kalimantan, di pelosok yang begitu jauh dari kota, di remote area, dan saat itu ternyata salah satu alat berat kita rusak.
saya berikan kamu 15 orang untuk memperbaiki alat berat itu, dan saya minta selama 1 minggu harus selesai. Oke? Nah, nggak cukup di situ pertanyaannya. Si bos bilang, nah, setelah itu saya akan pergi ke luar negeri untuk bisnis dan nanti saya akan balik ke site di minggu depannya dan saya minta harus selesai. Yang jadi masalahnya adalah mekanik dan ketua mekanik dan beberapa tim yang lain mengatakan bahwa mereka nggak sanggup menyelesaikan alat berat tersebut dalam waktu 1 minggu. Mereka minta 2 minggu. Nah 2 minggu kan udah di luar ekspektasi saya nih sebagai seorang manajer. Nah interviewernya bilang gitu. Sekarang saya tugaskan kamu sebagai calon service department head. Kira-kira apa yang kamu lakuin biar itu selesai dalam waktu 1 minggu? Oke, kira-kira mau ngapain? Kalian juga kalau mau ide atau ngasih satu pendapat bisa tulis di kolom komentar. Nanti jawabannya ada di akhir. Jadi pertanyaannya kalau menurut saya, kalau kalian amatin, itu susah? Enggak. Rumit juga enggak. Nah itu cenderung namanya pertanyaan non-technical. Jadi kayak cenderung si interviewernya tuh pengen ngelihat gimana sih kita melihat suatu masalah dan bagaimana menyelesaikan itu di industri ini gitu. Akhirnya dengan pinter ya, dengan pinter, dengan lantang, saya jawab beberapa jawaban, nggak banyak sih, karena ketika saya jawab bilang no gitu. Jawaban udah saya jawab semua macam-macam. Saya akan koordinasi tim, saya akan melakukan pengawasan langsung, saya ikut berpartisipasi, saya akan menanyakan masalahnya di mana. Udah tanyakan banyak, tapi si interviewer juga bilang nggak bisa. Tim mekanik tetap bilang saya maunya 2 minggu, nggak bisa 1 minggu. Apapun jawaban saya saat itu, mungkin ada 100 jawaban mungkin ya. Saya udah jawab semuanya. Entah melakukan analisa, entah melakukan koordinasi, atau melakukan training ulang, atau mungkin melakukan kayak sharing tentang masalah gitu. Tetap nggak bisa. Jadi jawabannya si interviewer cuma bilang, nggak. Ketua mekanik dan semua tim mekanik bilang, nggak bisa pak, saya minta 2 minggu. Akhirnya setelah debat lama, si interviewer bilang gini, wah udah lama sekali nih kalau gini caranya nggak kerja-kerja dong. Gimana, bisa jawab nggak pertanyaannya gitu. Saat itu saya juga, waduh apa nih jawabannya. Semua pertanyaan yang semi-semi teknis atau semi-semi bener-bener kayak leader itu udah saya jawab semua. Dan ternyata masih sesuai atau masih belum sesuai dengan ekspektasi interviewernya. Kira-kira jawabannya apa? Jadi di akhir interview yaudah kamu nggak bisa jawab ini kayaknya. Si interview bilang gini, sepertinya pertanyaannya susah ya, sampai kamu tuh nggak bisa menjawab pertanyaan yang sesuai apa yang kita kehendaki. Jadi kalau saya jadi kamu, jawabannya tuh seperti ini. Ketika kamu ikut suatu perang, terus kamu menyuruh anak buahmu untuk maju ke depan untuk berperang, tetapi anak buahmu bilang, saya nggak bisa pak, saya nggak bisa. Saya akan tembak anak buah itu di tempat, saya akan suruh anak buah yang lain untuk maju berperang. Itu analoginya. Jadi kalau kasusmu seperti itu, ya udah, siapa yang bilang nggak bisa menyelesaikan dalam 2 minggu, tetapi kamu sebagai seorang service head itu paham dan tahu benar bahwa pekerjaan itu bisa selesai dalam 1 minggu, tapi anggotamu bilang nggak mau semua dan nggak bisa semua, jawabannya simpel, suruh maju aja siapa yang bilang nggak bisa dan diberhentiin aja. Besok udah nggak usah masuk kerja, kita cari orang lain yang bisa bilang bisa. Saat itu saya juga terdiam, bener juga ya. Tapi yang namanya fresh graduate, saya nggak kepikiran nih dengan opsi untuk memecat karyawan karena dia bilang nggak bisa. Jadi yang namanya sedikit perbedaan lah, dimana fresh yang biasanya lebih kuliah, lebih menghargai, lebih kayak kasihan, nggak enak gitu. Tapi si interviewer tuh expect saya jawab seperti itu. Pecat semua anggotamu yang kira-kira atau yang bilang nggak bisa, dan sampaikan ke mereka kalau nggak bisa besok nggak usah masuk, saya akan cari penggantimu yang bilang bisa. Ada 2 kemungkinan saat itu, semua orang yang bilang nggak bisa akan jadi bilang bisa, dan kemungkinan yang kedua, dia tetap bilang nggak bisa dan kamu cari orang baru dan kamu akan menemukan orang yang bisa mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Dan itu di luar ekspektasi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Ya akhirnya ya udahlah, namanya interview ya gitu kan, kayak ya kita nggak bisa nebak pertanyaannya apa, kita juga nggak bisa prediksi. Akhirnya si interview cuma bilang gini, saya lihat kamu masih benar-benar belum begitu memiliki passion yang kuat nih, jadi kayak kamu tuh belum tegaan ya kan gitu. Ya udah, terima kasih ya untuk waktunya, semoga hasilnya memuaskan, nanti akan dihubungi lagi sama HRD. Udah gitu doang interviewnya. Jadi itu tapi panjang ya, saat itu hampir 1 jam ya, tapi berdebat macam-macam gini-gini.
Tapi endingnya seperti itu cuma rangkuman singkat biar lebih gampang kalian mengerti. Akhirnya pada keesokan hari, bukan keesokan hari ya, malam harinya dapatlah satu email dari HRD United Tractor. Isinya apa? Isinya bahwa kamu belum memenuhi kualifikasi dan mohon maaf, kami belum bisa menerima untuk posisi ini. Terima kasih. Ya, akhirnya ditolak. Jadi dengan jawaban saya, si interviewnya juga ditolak. Dan saya kepo-kepo sama teman yang ikut interview juga di hari yang sama. Saya kan punya nomor HP-nya semua tuh, saya tanyain. Lolos nggak? Enggak. Lolos nggak? Enggak. Jadi semua nggak lolos. Saya tanya juga, ditanyain apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sama semua, 100% sama, nggak ada bedanya. Dan kalian tahu ketika saya pulang ke asal saya, ke Jawa Tengah satu, saya cerita-cerita sama beberapa teman saya dari alumni lain. Saya sempat sharing dan mereka juga bilang saya juga ditanyakan hal yang sama dan saya jawab dengan hal yang sama dan saya juga ditolak. Jadi rata-rata si interview nanyain hal seperti itu terus dan kandidat-kandidat itu juga jawab sesuai apa yang saya jawab dan mereka nggak ada yang lolos karena nggak ada yang jawab, saya pecat. Ya antara bener dan enggak itu nggak ada aturan yang pasti. Ini semua bener, cuma si interviewer itu pengen melihat mana sih yang kira-kira sependapat sama dia, sejalan, sepemikiran, sefrekuensi. Karena namanya sebuah interview itu nggak ada jawaban benar dan salah. Semuanya benar, cuma tergantung interviewmu lebih suka ke kamu, ke dia, atau ke orang lain yang akan datang di hari berikutnya. Oke, thank you udah kunjungin channel saya, dan mungkin itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Ini sharing pribadi ya, bukan kayak memberikan advice buat kalian yang mau interview. Jadi ini salah satu pengalaman di mana saya itu gagal ketika interview user ditanyain pertanyaan non teknis. Jadi buat kalian yang masih underestimate, wah user tuh pasti teknis. Jangan salah. Teknis dan non teknis itu tergantung usermu. Jadi ya persiapkan baik-baik technicalmu ketika interview, persiapkan baik-baik juga non technicalmu. Jadi biar kalian tuh prepare semuanya dan ketika interview udah siap. Oke, thank you udah mengunjungi channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik dan saran atau mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti akan coba saya jawab satu persatu. Thank you udah mengunjungi channel ini. See you next time.